Langit malam di desa Waringin tertutup awan kelabu, membuat suasana semakin mencekam. Angin dingin berhembus perlahan, membawa bau lembab dari tanah basah di pemakaman tua di ujung desa. Di sanalah cerita ini dimulai, di antara nisan-nisan yang membisu, di bawah pohon besar yang menjulang dengan cabang-cabangnya yang menyerupai tangan kurus seorang tua. Pohon itu dikenal sebagai pohon kantil. Malam itu, seorang gadis bernama Ratna berjalan sendirian menuju pemakaman. Ratna adalah seorang mahasiswi jurusan antropologi yang sedang melakukan penelitian tentang mitos-mitos Jawa. Salah satu mitos yang menarik perhatiannya adalah cerita tentang bunga kantil, bunga putih yang sering dikaitkan dengan keberadaan roh halus. Menurut warga desa, bunga kantil yang mekar di pohon pemakaman memiliki kekuatan mistis yang dapat memanggil arwah. Ratna tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, mitos hanyalah cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya nekat pergi ke pemakaman itu sendirian, meskipun warga desa sudah memperingatkannya untuk tidak mengganggu pohon kantil. "Jangan sekali-kali memetik bunga kantil di malam Jumat Kliwon," kata Pak Mantri, kepala desa Waringin, dengan nada serius. "Konon, siapapun yang melanggar pantangan itu akan dihantui oleh penunggu pohon." Ratna hanya tersenyum mendengar peringatan itu. "Saya hanya ingin melihatnya, Pak. Lagi pula, saya tidak percaya pada hantu," jawabnya. Saat tiba di pemakaman, Ratna mengeluarkan senter dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke arah pohon kantil. Pohon itu terlihat lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan batang yang penuh guratan dan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti ular yang melilit. "Hanya pohon tua biasa," gumam Ratna, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ketika matanya menangkap bunga kantil yang mekar di salah satu cabang, jantungnya berdegup lebih kencang. Bunga itu bersinar keperakan di bawah cahaya bulan yang samar, seperti memanggilnya untuk mendekat. Ratna mengambil galah yang sudah ia siapkan, lalu berusaha meraih bunga tersebut. Saat galah itu menyentuh cabang, terdengar suara seperti bisikan dari balik semak-semak. Ratna menghentikan gerakannya dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Hanya angin, pikirnya. Ia kembali fokus pada bunga kantil, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan ujung galah. Namun, saat ia memungut bunga itu, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Angin mendadak berhenti, dan keheningan terasa mencekam. "Siapa di sana?" tanya Ratna dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara daun yang berdesir pelan. Ia mengumpulkan keberaniannya dan memasukkan bunga kantil itu ke dalam kantong plastik. Ketika Ratna berbalik untuk pergi, ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat ketika langkahnya semakin cepat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Ratna berhenti dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Jangan paranoid, Ratna," katanya pada diri sendiri. Namun, baru beberapa langkah, ia mendengar suara tertawa pelan, seperti milik seorang wanita. Ratna membeku. Suara itu terdengar semakin dekat, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan panik, ia mulai berlari keluar dari pemakaman, tetapi langkah kakinya terasa berat, seolah-olah tanah berlumpur mencoba menahannya. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari gerbang pemakaman, Ratna merasa sedikit lega. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti ada bayangan hitam yang terus mengikutinya. Meskipun setiap kali ia menoleh, jalan di belakangnya selalu kosong. Sesampainya di rumah kontrakannya, Ratna segera memasukkan bunga kantil ke dalam kotak sampel dan mencatat pengamatannya. Ia berusaha mengabaikan rasa takutnya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pemakaman, dikelilingi oleh kabut tebal. Dari kabut itu, muncul sosok seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang yang terurai. Wanita itu mengenakan kain jarik dan kebaya lusuh, dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. "Kembalikan bunga itu." Suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam kepala Ratna. Ratna terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat jam dinding. Pukul 3 pagi. Udara di kamar terasa sangat dingin, meskipun jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya.
Suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Ratna memberanikan diri membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Ketika ia kembali ke tempat tidurnya, ia dikejutkan oleh bau melati yang sangat kuat. Bau itu datang dari kotak sampel tempat ia menyimpan bunga kantil. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka kotak itu, tetapi bunga kantil di dalamnya sudah mengering dan berubah menjadi hitam. Ratna mulai merasa ada yang tidak beres. Esok harinya, ia mendatangi Pak Mantri untuk meminta bantuan. Mendengar cerita Ratna, wajah Pak Mantri langsung berubah pucat. "Saya sudah bilang, jangan ganggu pohon kantil itu," kata Pak Mantri. "Penunggunya tidak suka diganggu. Kamu harus segera mengembalikan bunga itu ke tempat asalnya dan meminta maaf." Tanpa berpikir panjang, Ratna kembali ke pemakaman bersama Pak Mantri dan beberapa warga desa. Sesampainya di sana, mereka menggelar sesajen di bawah pohon kantil. Ratna diminta untuk meletakkan bunga kantil yang sudah mengering itu di atas sesajen sambil mengucapkan permintaan maaf. Saat Ratna melakukan itu, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat semua orang merinding. Dari balik dedaunan pohon, terdengar suara tawa yang sama seperti malam sebelumnya. Ratna hampir pingsan karena ketakutan, tetapi Pak Mantri memegang bahunya, menyuruhnya tetap tenang. Setelah ritual selesai, suasana kembali hening. Warga desa percaya bahwa penunggu pohon telah menerima permintaan maaf Ratna. Namun, Ratna masih merasa tidak tenang. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa Waringin keesokan harinya, berharap bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Namun, mimpi buruk terus menghantui Ratna. Bahkan setelah ia kembali ke kota. Dalam mimpinya, sosok wanita itu selalu muncul, menatapnya dengan mata penuh amarah. Suara bisikan yang sama terus terdengar di telinganya, "Kembalikan bunga itu." Ratna mulai merasa bahwa penunggu pohon kantil belum benar-benar memaafkannya. Ia mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi setiap usaha selalu gagal. Hingga suatu malam, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Di samping tubuhnya, tergeletak sehelai kain jarik dengan motif bunga kantil, basah oleh embun dingin yang seolah berasal dari dunia lain. Cerita ini pun menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengganggu pohon kantil di tanah pemakaman Jawa.